Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallah fa fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, pagi ini kita ngambil tema tentang gaya hidup ya. Gaya hidup yang menjadi pemantik kobaran masalah. Atau kenapa orang itu masalahnya demikian banyak? Jadi ada pemantiknya. Kenapa masalah itu terus saja bertumpuk-tumpuk? Karena ada pemantiknya. Apa pemantiknya? Gaya hidup itu. Teman-teman, kita memang manusia modern ya, dengan standar hidup yang tinggi, yang kadang kita ini terjebak oleh yang namanya gaya hidup yang berlebihan. Tidak jarang kita terobsesi untuk memiliki sesuatu didasari oleh keinginan, karena kita kepengen tampak hebat, gitu loh. Terlihat keren, terlihat wah begitu ya. Ya, jadi keinginan ini selalu sejalan dengan ketertarikan kita kepada benda. Karena kita memang punya namanya nafsu gitu ya. Ya normal begitu ya, kita tertarik dengan yang terlihat di mata kita, itu hal yang lumrah begitu. Inilah yang menjadikan manusia selalu berusaha memenuhi hasratnya tersebut dengan jalan, bahkan dengan jalan berhutang sekalipun. Nah, masalahnya ada di sini. Ketika mereka itu sudah mulai masuk ke level yang kedua ya kemarin ya, rizki yang dipaksakan gitu. Sebagai contoh, kita belum sanggup membeli motor, lalu mereka karena lihat tetangga memiliki motor baru, akhirnya kita jadi kepengin. Lalu kemudian karena belum sanggup, akhirnya berhutang. Atau karena tuntutan begitu ya, dan kita nggak mau mencuci secara manual, akhirnya kita beli mesin cuci. Karena tidak mampu cash, akhirnya kredit. Belum lunas mengangsur motor, tergiur lagi membeli yang lain, misalnya HP harus baru, televisi harus baru, apalagi lihat promo kredit, apalagi buka HP setiap hari ada iklan apa? Pinjol gitu loh. Hampir semua sekarang mendominasi iklan, sama ya? Walah, berarti tidak hanya saya tuh. Jadi iklan pinjol sekarang hampir semua, kalau kita lihat YouTube, itu menjadi iklan yang utama, paling banyak, paling dominan. Mereka menawarkan hal yang paling ringan dan paling mudah. Bahkan sekarang ada yang menawarkan dengan kredit sampai 50 juta ya, 80 gitu loh, 80 iklannya sama tuh gitu. Pakai jaminan enggak gitu. Masya Allah ya, kita hidup di era yang sekarang luar biasa. Setiap hari kita diinstal terus untuk utang gitu, dengan hal yang paling mudah. Padahal bulanan semestinya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Namun karena kita tidak dapat menahan keinginan, akhirnya kondisi keuangan pun akhirnya jadi terganggu. Ketidakkeseimbangan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Jadi ini butuh kemampuan ya untuk memanage keuangan keluarga. Gitu. Masih ingat ya tentang yang ini, pola pengelolaan keuangan.
Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Apa yang pertama? Untuk kebutuhan atau expense itu apa? Biaya hidup ya, biaya hidup. Coba ini kita review lagi supaya ingat. Lalu kemudian apa lagi? Yang kedua, untuk apa lagi? Investasi ya. Ada lagi? Sedekah ya. Apa lagi? Belajar ya. Terus ya. Untuk sedekah, untuk apa lagi? Untuk gaya hidup ya, maksudnya untuk biaya hidup lah ya, bukan gaya hidup. Gaya hidup. Apalagi? Tabung atau investasi ya. Apalagi? Belajar. Apalagi? Nah, ada lagi tuh, bagaimana kita membangun hubungan. Jadi teman-teman, kalau duitnya dihabisin hanya untuk biaya hidup, wah ini yang berat ya, berat. Jadi ada ketidakseimbangan di situ. Nah, kembali ke tadi ya. Jadi ketika terjadi ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan keluarga, masalah bermunculan. Kita merasa rezeki sempit. Kita mulai dikejar-kejar oleh the collector, nauzubillah. Mulai kebingungan memilih antara membayar utang atau membeli makanan bergizi untuk anak-anak. Kita mulai merasa menjadikan orang yang tak punya apa-apa. Nah, pada waktu itu karena masalah bertubi-tubi, apa yang terjadi? Kita seperti menjadi orang yang punya masalah demikian banyak dan kita tidak berdaya. Ingat ya, dalam kondisi panik, tidak tenang karena ada masalah banyak banget. Apa yang terjadi? Itu biasanya dia tidak bisa fokus. Ini masalah, misalnya contoh saya bilang ini adalah masalah ya. Ketika saya membawa bolpen ini, sepele banget. Tapi kalau saya pegang terus dibawa kemana-mana, tidur juga bawa kayak gini, kira-kira akan terjadi? Boleh jadi tangannya lama-lama jadi memar. Karena apa? Berhari-hari memegang, sepele sebenarnya tuh. Coba kalau kita ini meletakkan bolpen ini di tempatnya, tangan kita lepas. Ya, saya kira ini juga sama dengan masalah. Ada orang yang masalahnya itu siang malam dipikir-pikir terus begitu. Akhirnya tadi dia merasa menjadi orang yang tidak berdaya. Ya. Menjadi orang yang tidak berdaya, berat dia meninggalkan masalahnya. Andai saja dia mampu menaruh masalahnya itu ya di tempatnya, letakkan, bukan lari dari masalah, tapi dia dalam rangka menyelesaikan masalah. Hidup terasa sengsara, yang lebih fatal lagi kita kemudian menyalahkan Allah SWT. Nah, di sini paling fatalnya ketika kita ini mulai bertanya-tanya, mengapa Allah SWT tidak memberikan rezeki yang banyak? Bahkan ada yang lebih lagi, ya Allah aku sudah berdoa. Kenapa juga belum diijabah? Jadi kemarin saya baca ya, tanda bahwa dia tergesa-gesa. Jadi doa kita tidak akan diijabah kalau tergesa-gesa. Kapan disebut tergesa-gesa? Di antaranya ketika kita sudah mengucapin, ya Allah aku sudah berdoa lama banget tapi tidak diijabah. Akhirnya kemudian dia berhenti. Gitu. Padahal Allah SWT itu ada yang dia tuh senang banget. Jadi dia itu mau ngasih, tapi karena dia senang dengan doanya hambanya, maka ditunda gitu ya. Bukan ditunda sih, nunggu. Jadi karena dia senang banget melihat hambanya berdoa, ya Rob, ya Allah gitu ya. Mohon begitu ya. Allah suka itu dengan permohonan itu, maka terus saja gitu ya. Belum dikasih gitu. Nah, cuman masalahnya adalah ketika si hamba tadi itu terus kemudian dia berhenti. Bahkan dia lebih parah lagi, dia menggugat Allah yang maha baik gitu loh. Padahal Allah ini udah ngasih, Masya Allah ya. Coba kita rasakan, coba Allah ini ngasih hujan. Coba kemarin atau mungkin di tempatnya Bude ya, kan dikasih kering gitu loh. Sudah ada yang ngambil ya. Padahal irigasi hanya gara-gara ada yang jebol tanggulnya,
Lalu kemudian berhenti. Apa yang terjadi? Padahal hujan ya, musim hujan masih ya, tapi air pun kering. Nggak sampai kering. Artinya baru berapa saat saja gitu loh. Padahal itu hanya irigasi yang jebol. Dan padahal hujan kemarin hampir setiap hari. Masya Allah ya. Allah sediakan kita ini fasilitas yang luar biasa. Tanaman. Kalau di Indonesia ini tanaman kan demikian banyak. Kalau di Arab itu tanaman jarang banget. Dan ongkos untuk supaya tanaman mereka tumbuh itu mahal. Air harus dialirin ya. Jadi harus dikasih pupuk tanah yang pokoknya kira-kira ya beda lah. Ya di Indonesia di kampung kita naruh potongan pohon batang ketela tumbuh kan? Iya tumbuh Masya Allah. Tanpa harus nyiramin, tanpa harus ngasih pupuk, begitu Masya Allah. Jadi kembali ke tadi, ketika kita menggugat Allah SWT yang padahal Allah ini maha baik, bahkan berburuk sangka kepada Allah yang maha penyayang, walaupun Allah terus saja ngasih oksigen, coba oksigen ini kan gratis. Hujan atau matahari, coba kalau nggak ada matahari, nggak ada sinar matahari, ya minimal yang jenengan jemurannya orang kering-kering. Jadi ingat temannya Burin itu, udah berapa 3 hari berturut-turut hujan terus begitu ya, jemurannya nggak kering-kering. Ketika hari terakhir mau di jembreng, tetangganya bakar sampah itu ya, sampah yang basah itu ya. Jadi harus dicuci lagi gitu loh. Karena jemurannya kena asap gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, apa yang harus kita lakukan? Jadi yang pertama nih, kita harus pertama syukur, ya, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita harus menyadari setiap tarikan napas, setiap detik, setiap detakan jantung, setiap gerak tubuh kita ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Tangan kayak gini kan kita nggak ngerasa ini sebuah nikmat ya. Coba kalau rasa nikmat ketika orang yang ngalamin stroke tangannya nggak bisa digerakin ya, atau pernah lihat ada orang kalau pegang minum itu bergetar kayak begini gitu loh. Kita kan sekarang pegang gelas itu kan enak banget begitu ya. Ini kerasanya kalau hari ini normal barangkali kita sering lupa, saya sering lupa. Masya Allah, nikmat namanya nikmat sehat, tangan yang sehat itu loh. Kerasa nikmat itu ketika tidak bisa menggunakannya. Nauzubillah min zalik. Jadi jangan nunggu Allah uji dulu, Allah tegur dengan sesuatu yang tidak biasa gitu ya. Kalau Allah kurangi nikmatnya baru kita nyadarin begitu. Lalu kemudian kita harus menyadarin juga anugerah Allah yang bernilai tiada tara. Jika kita memahami anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita, maka kita merasa anugerah Allah itu sangat mahal. Anugerah Allah itu, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat mahal. Kemarin saya tanya, mau nggak tangannya ditukar dengan 1 miliar? Atau ginjalnya dijual gitu ya. Ada yang berani 500 juta misalnya begitu. Gitu. 2 miliar tuh ginjal tuh. Suki mendadak loh ya. Miskin mendadak. Oh kemarin jadi ingat tuh, ada di wilayah tertentu yang tanahnya dijual untuk jalur proyek ya. Iya tambang, Masya Allah. Maka banyak warga di situ kaya mendadak. Iya, cuman hari ini pada nangis gitu ya. Kenapa duitnya udah habis, asetnya sudah nggak punya. Jadi orang kaya mendadak, dia nggak siap. Ya makanya mungkin barangkali ini jadi pelajaran. Kalau orang itu tidak sanggup mengelola duit yang banyak, gitu, duit yang banyak ya, mungkin dikasih banyak tiba-tiba apa yang terjadi? Ya tadi, gitu loh. Naik sebentar, lalu kemudian dia jatuh sekonyong-konyong. Akhirnya kemudian nggak punya apa-apa. Jadi teman-teman sekalian, ini sebuah hakikat. Mereka yang senantiasa bersyukur akan tetap merasa cukup. Mereka yang senantiasa bersyukur akan tetap merasa cukup. Sabar ya, jadi kemarin itu ya. Jadi sabar ketika ada keinginan yang sebenarnya kita belum mampu. Jadi sabar itu bukan hanya ketika lagi diuji masalah berat banget,
sabar, bukan. Tidak hanya itu, tapi sabar ketika ada keinginan yang kita belum sanggup untuk memenuhinya. Ya. Jadi misalnya HP kepengen baru begitu ya. Siapa sih yang tidak senang dengan HP baru? Tapi kita kemudian sabar. Ada yang lebih penting, gitu ya. Ada yang lebih penting, gitu loh. Selagi HP ini masih bisa digunakan, kenapa kita harus yang baru? Ya. Jadi, wow, yang baru itu fiturnya keren. Alah, kita HP yang baru itu paling-paling yang digunakan apa sih? Begitu ya. Jadi teman-teman, syukur tadi ya. Yang kedua, sabar untuk menahan ketika ada keinginan yang kita belum sanggup memenuhinya. Insya Allah, kalau kita terus saja bersyukur, tidak hanya kebahagiaan tapi juga ketentraman, ya. Dan bahkan Allah kasih bonus, Allah akan tambah nikmatnya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah bantu kita ya untuk bersabar. Kalau ada keinginan yang belum kita sanggup, lalu kemudian bersyukur dengan nikmat yang Allah sudah berikan demikian banyak kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.